Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai OOP. Ya, kalau video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konstruktor, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hak akses. Ya, hak akses dalam sebuah atribut, ya, atribut maupun metode, ya, maupun konstruktor yang ada di sebuah kelas. Ya, jadi kita bisa membatasi, misalkan name ini tidak bisa di set secara langsung gitu di kelas lain. Ya, kita bisa membatasi hal tersebut. Nah, di Java sendiri terdapat tiga jenis hak akses. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah private, yang ketiga adalah protected. Ya, nah ini ada perbedaan ya di antara ketiga hal ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Nah, kita akan ke mainnya dulu ya. Mainnya sementara kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Kita hapus. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ya, di sini dua atribut ini saya berikan hak akses secara private ya, secara private. Oke, secara private. Lalu kita akan coba instance sebuah kelas di sini, sebuah kelas student. Oke. Kalau di video sebelumnya, kalau kalian memperhatikan, kita kan bisa langsung mengeset s.name ya, s.name sama dengan Budi misalkan. Bisa ya di kelas sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, kalau sekarang tidak bisa ya, karena apa? Di sini dapat dilihat name has private access in student ya. Jadi name ini ya mempunyai hak akses secara private. Nah, hak akses secara private adalah hak akses yang nantinya ketika atribut private itu hanya bisa diakses di kelas yang sama saja. Ya, jadi misalkan name, string name ini hanya bisa diakses di kelas student saja, tidak bisa keluar ke kelas lain. Ya, tidak bisa keluar ke kelas lain. Jadi sekarang kita tidak bisa yang langsung memberikan seperti ini. Ya, s1.name sama dengan Budi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mungkin mengubah ini jadi public ya, mengubah ini jadi public. Ketika dia jadi public, nah ketika jadi public dia bisa diakses di kelas lain ya, di kelas lain, di package lain gitu ya. Public itu hak akses yang paling luas cakupannya gitu ya, dia bisa diakses di kelas lain. Nanti kalau misalkan kita bikin package baru, kita import studentnya, itu juga bisa diakses gitu ya. Nah, ya public itu bisa diakses di banyak tempat gitu ya. Nah, kalau private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri ya. Nah, private ini tujuannya biasanya itu kita tidak boleh mengakses langsung ke name ya. Nah, gimana kita cara untuk memberikan nilai ke name ya? Yaitu bisa lewat konstruktor ataupun bisa lewat method ya, method. Nah, method ini juga bisa mempunyai hak akses ya, hak akses sendiri. Misalkan hak aksesnya getName ini public ya, misalkan yang ini juga setCPI juga public ya. Jadi ketika itu public maka kita bisa memanggil getName ini di kelas lain. Misalkan saya punya satu kelas lagi yang namanya setName gitu ya, setName bersifat void. Oke, lalu ada string name di sini. Lalu this.name sama dengan name. Nah, ketika kita mempunyai metode ini, kan ini metodenya public ya, dan ini atributnya private ya. Oleh karena itu, kita nggak bisa langsung seperti ini. Ya udah, kita harus melewati metode s1.setName ya Budi. Nah, jadi nantinya ya kita tidak bisa langsung nembak ke atribut, tapi kita harus melalui metode dulu ya, melalui metode yang public untuk mengeset sebuah variabel yang ada di kelas student ya. Oleh karena itu nanti ketika kita s1.getName ya, 1.getName kita running ya, tentu saja keluarnya Budi gitu ya, sudah berhasil ya. Jadi kita harus melalui sebuah metode seperti ini. Nah, kalau misalkan metodenya private bagaimana? Metodenya private, misalkan yang di getName-nya private gimana? Ya, tentu saja tidak bisa dipanggil di sini ya. Nah, begitu ya. Jadi itu adalah dua hak akses ya, adalah public dan private. Public dan private cenderung simpel ya. Public itu cakupannya pokoknya bisa keluar kelas. Kalau private itu nggak bisa ya. Private itu hanya bisa di dalam kelas. Nah, lalu apa itu protected? Nah, protected. Nah, protected itu apa ya? Kalau misalkan saya rubah string name ini jadi protected. Protected. Nah, kelihatannya protected ini pertama kali saya belajar. Protected ini kayaknya yang paling susah nih. Hak aksesnya paling sempit gitu ya. Lebih sempit dari private. Ternyata tidak. Ya, protected ini kalau kita lihat ya di sini s1.name. Nah, ini ya, meskipun protected kita masih bisa mengakses dia ya di luar kelas ternyata ya, di luar kelas. Tapi ketika saya running ya,
Bisa gitu ya. Jadi yang tadinya s1.setNameBudi, s1.name sama dengan Ani, dan name ini kan tadi kan kita set protected ya. Nah, lalu apa itu protected? Nah, protected itu sebenarnya hak akses ya, yang dia itu bisa keluar kelas ya, namun masih dalam package yang sama ya, masih dalam package yang sama, ataupun juga bisa keluar kelas ya, namun bisa di subkelasnya, meskipun dia di package yang berbeda, mungkin dia melakukan extend. Nah, extend ini belum saya bahas ya, inheritance atau pewarisan belum saya bahas. Oke, yang bisa saya demokan saat ini bahwasannya protected ini bisa keluar kelas di dalam package yang sama, tapi dia tidak bisa di package yang berbeda ya. Oke, saya akan buktikan. Misalkan pertama akan saya buat sebuah package baru di sini. Misalkan saya buat package-nya namanya package apa ya? Test gitu ya. Oke, test. Oke. Misalkan saya buat new Java class. Oke, saya buat nama kelasnya adalah test gitu ya. Oke, saya sudah mempunyai test.java di sini. Oke, saya akan hapus ini. Oke. Saya akan membuat mainnya ya dengan psvm tab. Oke, itu adalah sebuah trik untuk membuat public static void main psvm. Ya, itu hanya bisa di NetBeans mungkin ya. Oke. Saya akan mencoba memanggil class student di sini. Oke, tentu saja sebelumnya ya saya harus import dulu, import belajar OOP-nya. Itu untuk class student. Oke, saya sudah import. Sekarang akan saya instance di sini student S1 sama dengan new student. Oke. Oke. Di sini error ya. Errornya kenapa? Karena no suitable constructor. No suitable constructor found. Oke, mungkin konstruktornya ya. Kalau misalkan kita tidak beli modifier seperti ini, tidak memberikan hak akses, dia juga tidak bisa akan keluar package ya. Nah, kita harus memberikan sebuah hak akses ya, public dulu ya, public student, agar nanti dia bisa keluar kelas. Oke, di test.java sudah tidak error. Nah, sekarang saya akan coba panggil s1.name-nya. Nah, ini sudah tidak bisa ya. Jadi s1.name-nya akan error ya, karena name has protected access in student. Ya, jadi protected itu tidak bisa keluar package ya, namun dia bisa keluar kelas hanya dalam package yang sama. Itu ya. Jadi itu gambaran dari ketiga hak akses ini, ada public, private, protected. Public itu bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana. Jadi misalkan di package lain pun ya, di package lain pun kita bisa melakukan set name ya. Set name karena dia public, kita bisa melakukan itu ya. Dan juga get name itu adalah public ya, tentu saja kita bisa melakukan itu ya. Jadi ada 3 akses ya. Kalau private itu ternyata private yang paling sempit cakupannya. Private hanya bisa di kelasnya sendiri ya. Kalau protected masih bisa keluar kelas asal masih dalam satu package atau kelas turunannya.